sehat hari ini? Alhamdulillah Baik ya Pak ya. saya Seperti janji saya kemarin, dari kita bulan kemarin ya Pak, pada pagi hari ini saya CPB Angkatan 9 Kabupaten Jepara Mempelajari dari SDB 2 Kulewal. Pada hari ini akan melakukan wawancara dengan Bapak pelaku Pak terkait dilema etika dan moral Bapak. Bapak, hal yang kami hormati, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dan moral di sekolah ini Pak? terima kasih. Kalau ada hal itu dilema etika itu kan kita mengalami suatu permasalahan di mana kita dihadapkan pada diri yang sama, yang dilema etika itu kan sama-sama baik. Cuma dengan situasi yang berbeda. Kalau sudah moral itu sudah jelas pilihan antara baik dan buruk. Jadi kalau dalam menghadapi permasalahan dilema etika, misalnya kita dihadapkan pada suatu pilihan yang mana kita harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama baik, untuk pertimbangan yang harus kita kedepankan itu memang ada 3 poin yang biasanya kita katakan. Jadi yang pertama itu kita katakan dalam organisasi kita itu kan biasanya ada tujuan akhir yang tidak dicapai, terus selalu kita jadikan rujukan. Terus yang kedua yaitu kita tidak bisa mengesampingkan bahwa apapun keputusan itu selalu didasarkan pada aturan-aturan yang ada. Aturan itu nanti akan kita pertimbangkan keputusan kita itu akan menabrak aturan atau tidak. Terus yang ketiga tentu yang jadi pertimbangan hubungan sosial itu itu perasaan sifat dan lain sebagainya itu nanti sosial itu nanti jadi pertimbangan. Jadi tiga poin itu ya. Gitu ya. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebaikan. Tadi sudah Pak katakan ya, ada 3 tadi ya Pak ya. Ada tadi kalau saya tidak salah apa tadi Pak? Bisa yang pertama sesuai dengan tujuan akhir ya, kesesuaian itu ya, misalnya kita tujuan di SD kita kan dirumuskan dengan visi-visi itu kan ya. Jadi nanti apakah putusan itu sesuai tidak? Yang kedua itu kita rujukannya aturan yang ada itu nanti putusan kita itu menabrak aturan atau tidak ya. Dia baru secara hubungan sosial kita misalnya pada satu kasus misalnya ada rekan-rekan guru kita di mana beliaunya itu sangat aktif dan sangat peduli dengan peningkatan kemampuan. Dalam hal ini beliau aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dengan ikut diklat dalam webinar. Kalau webinar kan biasanya itu kalau ada kegiatan di mana itu secara fisik harus hadir. Pada saat yang sama beliaunya juga sebagai seorang guru kan juga mempunyai tugas utama itu mengajar siswa-siswanya, di mana kehadiran beliau di kelas juga dibutuhkan. Dalam hal ini kita biasanya itu agar semuanya itu bisa jalan. Jadi
di sisi lain itu kegiatan dalam beliau mengupgrade kemampuan diri bisa jalan, tapi pada sisi lain itu kepentingan siswa juga tidak Sampaikan. jadi kita beri masukan misalnya kita tanyakan apa untuk kesehatan siswa hari ini kita baik dalam bentuk tugas, terstruktur atau dalam bentuk kelas atau apa yang kira-kira itu anak itu saat itu hari itu jatah atau hak anak itu tidak terlaksana. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah untuk mengatasi hal itu tadi. Misalnya ada guru yang memberi webinar, tapi di sisi lain ada jam yang juga harus ditinggalkan. Berarti tadi yang Bapak katakan itu apa saja untuk menghindari langkah-langkahnya apa? Yang pertama untuk membuat keputusan memang tidak bisa tidak itu kita utama itu mempunyai basis data. Dalam arti ini misalnya kita itu memiliki informasi memang identifikasi masalah itu kita mempunyai referensi yang misalnya kan ya kita tidak juga dalam artian misalnya ada seseorang mereka mengatakan dalam arti kita harus mengetahui betul memang kegiatan itu memang ada dan harus keluar dalam undangan itu memang dan lain sebagainya kan tidak menutup kemungkinan ada seseorang itu mengatakan Pak ada kegiatan ini terus dalam kenyataannya itu tidak ada justru yang dia lakukan itu ada kegiatan lain ya tidak ada hubungannya dengan kegiatan peningkatan kemampuan dari guru itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mempunyai informasi yang cukup, kita takut dari pengajaran atau dari teman-teman rekan guru yang lain, ada kegiatan di sana, itu jadi bahan pertimbangan juga untuk memutuskan gurunya bisa melaksanakan. Jadi intinya panjenengan identifikasi masalahnya terjadi di ya Pak, baru memutuskan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kira-kira efektif Pak, yang panjenengan selama ini anggap paling efektif ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus di kita. Tadi ya Pak. Yang utama kita itu di sekolah itu kan tidak ya memang ada pepatah mengatakan bahwa guru itu halabi jalmo lingkrak rapat tanah, tapi dalam kenyataan kita itu dalam mencapai tujuan di sekolah itu tidak bisa jalan sendiri. Kita itu bekerja dalam satu tim. Jadi keterlibatan tim itu sangat penting. Jadi entah itu berupa informasi atau kan masukan pendapat, karena dari masing-masing kita itu kan masing-masing orang itu punya kelebihan, terus sumber data masing-masing. Misalnya dalam memutuskan hal yang berkenaan dengan misalnya anak siswa, kita anak itu terlalu aktif dengan hal sebagainya. Ini anaknya diskors apa di rumah kan misalnya belajar di rumah selama satu minggu, apakah keputusan itu yang terbaik? Itu nanti kita bicarakan dengan misalnya yang paling punya kedekatan dengan siswa itu misalnya ini kan kita guru mata guru olahraga karena kita lihat anak itu sering curhat dengan guru olahraga kita libatkan dalam pengambilan keputusan kita minta masukannya kita beri pendapat beliau itu seperti kira-kira itu nanti di ujung akhir akan mengambil keputusan dan dalam pengambilan keputusan itu tidak selalu kita itu menghasilkan keputusan yang 100% itu baik kan mutakhir. Tapi paling tidak setiap keputusan itu setiap case by case itu kita tahu kita interpretasi. Jadi ketika nanti suatu saat ada kasus yang hampir sama dan kita pernah memutuskan misalnya hasilnya itu kepuasannya itu 80% kan tetap ada evaluasi
perbaikan-perbaikan yang perlu kita perbaikan itu kita laksanakan pada proses berikutnya. Oke, kemudian Pak selanjutnya ini terkait tadi kan kita sudah mengidentifikasi menjadi keputusan batin. Kemudian sekarang Pak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangannya Pak dalam mengambil keputusan di kasus-kasus ini. Tantangannya. Gini, memang permasalahannya itu sekarang itu kan semakin kompleks. Jadi di dilema etika itu biasanya kecenderungannya dari berbagai macam kepentingan. Ada pro dan kontra ya Pak. Kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, gitu. Jadi tantangannya ya ke depan itu kita selalu setelah istilahnya itu open mind lah. Kita tidak bisa itu terus bahwa kita pernah mengalami hal yang sama. Dia dulu sudah pernah demikian itu. Berarti ini satu-satunya solusi yang bisa dijalankan. Tidak mutlak seperti itu karena kita kan yang dihadapi bukan budaya bukan mencari kesalahan ya, tapi melainkan mencari solusi masalah itu. Kita selalu membuka ruang untuk perbaikan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan cepat atau menyusun jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang kalau jadwal khusus tidak ada, jadi memang satu permasalahan itu sebaiknya setelah teridentifikasi permasalahan itu ada, sebaiknya untuk meminimalisir akses yang ada itu segera permasalahan itu memang diselesaikan. Idealnya memang seperti itu, tapi kita akan tidak bisa menutup kemungkinan bahwa permasalahan yang diselesaikan secara tergesa-gesa dan berusaha-usaha kadang-kadang juga kita tidak mendapatkan hasil yang baik. Jadi menyesuaikan saja. Nanti tingkat permasalahan itu, jika memang itu dibutuhkan berbagai macam referensi, berbagai macam masukan, di mana kita membutuhkan, memang ya mau tidak mau kita selesaikannya secara bertahap. Jadi istilahnya kita makan bubur itu memang kita sisir, kita makan dari pinggir akhirnya itu kan habis kan. Oke, seperti itu ya Pak. Terima kasih. Sekarang kira-kira Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Tadi Pak saya sudah mengatakan bahwa kita dibantu tim, ada tim ya, dan itu dari tim-tim tersebut tadi dari Bapak senior atau tenaga pendidikan atau teknik atau yang lain diselesaikan dalam forum tawaran ya. Jadi semua hal yang telah Pak sampaikan tadi ya, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini, Bapak bisa diceritakan. Jadi dalam pembelajaran keputusan itu karena poinnya tentang kapasitas yang ada di sini kepala sekolah. Jadi tapi itu bukan berarti kita itu istilahnya jadi semacam hakim yang memberikan keputusan akhir, tapi paling tidak kita itu istilahnya ya seperti seorang konduktor pun yang memberikan orkestrasi itu sehingga semua elemen yang ada itu bisa bersinergi, akhirnya bisa didapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih Pak Har atas jawabannya. Terima kasih atas kesediaan untuk kami wawancarai terkait tentang pengambilan keputusan yang berhasil nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Pak Har untuk waktu yang telah diberikan untuk saya melakukan. Ya, sama-sama. Semoga dengan kesuksesan selalu menyertai kita. Terima kasih Pak Har. Terima kasih dan bermanfaat untuk saya. Amin. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Kepala SD Negeri 19 Pak Hartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlasin, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 2004. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Mulyalogo, yaitu Pak Sutarjo, untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Pak Tarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tarjo. Selamat datang di SD Negeri 4 Mulyalogo. Oke, terima kasih Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Seperti janji kita kemarin ya Pak Tarjo ya, saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak terkait dilema etika dari rujukan moral. Saya yakin di setiap instansi pasti yang namanya masalah, terutama dilema etika atau rujukan moral itu pasti ada ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Tarjo. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SD Negeri 4 Mulyalogo Pak? Ya Pak Mukhlasin, perihal itu mengenai kasus ya pasti ada ya Pak ya. Iya ya Pak. Tentang dua hal tadi, Dilema menurut etika. pengertian saya bahwa rujukan moral itu adalah istilahnya mendapati suatu keadaan di mana ada dua hal yang saya hadapi atau yang kita hadapi, bahwa hal itu tentang benar dan tidak benar, dan di benar menurut ketentuan atau dan tidak benar menurut ketentuan. Sedangkan yang dilema etika saya kira itu adalah artinya menghadapi dua hal yang sekiranya benar dan kita harus mengambil Sama-sama benar Pak. itu sama-sama benar. Jadi pengertian saya itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Tarjo. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini SD Negeri 4 Mulyalogo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang baik. Bagaimana di SD ini Pak? Ya Pak Mukhlasin, tentang suatu masalah atau kasus yang timbul itu ya pasti ada. Untuk tentang itu untuk mencari solusi mengatasi masalah-masalah tadi, artinya di sini masalah yang ada di sekolah nih Pak, personel ataupun tentang kebijakan tertentu. Nah itu yang pertama-tama tentu kita memperjelas masalah, mengidentifikasi masalah. Artinya seberapa ruang lingkup masalah itu kita pelajari, kemudian ya lingkupnya, artinya untuk mengatasinya nanti siapa-siapa yang terlibat, kemudian kronologi mungkin fakta yang tentang masalah itu bagaimana. Nah ini tentu istilahnya kita pikir semuanya, artinya di situ kita musyawarahkan sebaiknya apa yang terbaik itu kita musyawarahkan dalam forum rapat barangkali, atau mungkin juga nanti sebagian artinya yang terlibat dulu baru nanti ke musyawarah di sekolah untuk semua nasional. Saya kira itu Pak ya. Menurut saya. Terima kasih ya Pak ya untuk menjalankan pengambilan keputusan ini. Ternyata pandangan yang pertama menjadikan masalah, kemudian mengumpulkan pihak-pihak mana yang terlibat, kemudian mengambil keputusannya dengan cara mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah dengan semua dewan guru ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Tarjo, apa saja sih langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini di SD Negeri 4 Mulyalogo? Gini Pak, tentang cara atau langkah untuk mengatasi masalah tadi, ya yang pertama dilema
dilema etika tadi, tentu ini misalnya yang bersangkut dengan masalah itu personal guru misalnya, tentu kami pertama-tama meminta keduanya informasi tentang masalah tadi, klarifikasi masalah-masalah keduanya. Di situ artinya masing-masing supaya saya tahu apa yang menjadi pendapat mereka tentang itu. Lalu kemudian dari saya pribadi memberikan sekiranya solusi untuk mereka, solusi untuk mereka yang dalam artinya bisa keluar dari masalah itu secara baik. Tentu ini tetap kita mengutamakan kekeluargaan atau musyawarah, dan nanti kalau sekiranya perlu ya kita tingkatkan ke forum diskusi forum rapat bersama rekan guru sejawat yang lain. Terima kasih Pak untuk langkah-langkah prosedur yang panjenengan bicarakan tadi yang jadi lakukan di Asita Dialog. Terkait hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus kriminalitas di SD Lingkungan Dialog. Ya utamanya bagi saya itu komunikasi dan dialog. Artinya ya saya tidak bertindak menurut apa yang menjadi pikiran saya. Artinya setiap guru yang dalam hal ini saya anggap ada dilema tadi itu, ya saya terutama mengutamakan dialog. Itu saya kira nanti ada kemungkinan itu bisa diterima dan bisa menyelesaikan masalah. Jadi dialog tadi Pak, tidak menimbulkan perselisihan ya Pak ya, antara artinya supaya masalah, misalnya ada masalah itu segera selesai dan tidak berlarut-larut sehingga mengganggu pembelajaran di sekolah. Terima kasih Pak Tarjo untuk jawaban tentang efektif dalam pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira tantangan Pak, sekarang tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus terima itu apa saja Pak yang panjenengan hadapi? Ya Pak, ini dalam hal ini Pak ya, tentu masalah ya mencari yang terbaik tadi Pak, solusi terbaik. Artinya begini ya Pak, kalau misalnya itu tentang pendapat personel yang berbeda, dalam arti barangkali itu bisa menimbulkan masalah, atau mungkin kebijaksanaan sekolah yang belum bisa diterima untuk guru atau yang lain, itu yang penting di sini adalah dialog Pak. Artinya ya kalau sekali tidak bisa ya 2 kali atau 3 kali ya sekiranya menjadi solusi lah dari sekiranya ya itu menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan ya seperti tadi 1 kali 2 kali rapat bersama untuk menentukan yang terbaik dengan dimensi. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak untuk tantangannya tadi ya, jadi jawab Pak Tarjo. Kemudian Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang dalam hal ini adalah dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di rumah ataukah Bapak membuat jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang sudah Pak Tarjo laksanakan di SD Negeri 4? Terima kasih Pak. Kondisional ya Pak ya, artinya begini, sekiranya masalah itu dilema tadi atau mungkin ya dilema tadi, kasus tadi ya Pak ya, itu bisa diselesaikan, maksud saya langsung diselesaikan, misalnya satu begitu ada diselesaikan, selesai ya sudah. Tapi sekiranya tidak bisa ya kita hanya 1 kali dialog tidak jadi ya kita agendakan bagi saya ya Pak nanti untuk menyampaikan lagi di masalah itu di
forum rapat ya masalah jadwal nanti itu menurut saya sendiri artinya kapannya itu bisa juga saya laksanakan. Nah, terutama juga tentang hal ini tentu barangkali kalau saya tidak mampu ya saya akan melibatkan beberapa pihak artinya sesuai jadwal barangkali komite atau pengawas yang bisa memberikan bantu pandangan solusi ya. saya Oke, kira itu ya masalah jadwal gitu ya. kondisional ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak ya, kira-kira adakah seseorang Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus Hilmi Etaika ini? Kalau faktor ya Pak, faktor ini menurut saya ya selama ini yang saya hadapi bahwa di sekolah kami alhamdulillah komunikasinya bagus, artinya ya semuanya terbuka tentang masalah, jadi itu sangat membantu saya. Kemudian kalau seseorang ini barangkali ya Pak ya barangkali saya sebagai pimpinan ya Pak, ini kalau ada masalah ya itu tadi ada di forum saja. Kalau mungkin secara pribadi pertimbangan ya ini mungkin ke atasan saya Pak, pengawas barangkali. Ya saya kira itu Pak. Kalau ya kalau kasus itu kalau terbuka ke umum ya kurang kurang jelas. Jadi nanti kita terbatas pada sistem apa struktural saja. Oke, terima kasih Pak Tarjo. Dari hal yang telah disampaikan Pak Tarjo tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait permasalahan Hilmi Etaika? Ya Pak Mukasin, terima kasih. Pengalaman saya tentang hal ini ya hanya satu Pak. Jadi saya terbuka saja atau saya minta semua rekan sejawat itu terbuka dalam masalah. Artinya di dalam kalau ada masalah dibicarakan secara kekeluargaan. Otomatis saya juga sebagai pimpinan mendorong untuk situasi itu, jadi tidak kalau ada masalah tidak berlarut-larut. Ya kalau selama ini ya kita tidak dapat mengatasi hal-hal yang sekiranya menjadi masalah. Nah, yang utama tadi yaitu komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah ya, semua warga sekolah, bersama rekan sejawat Pak. Ini mengenai tentang ya namanya di sekolah kebijaksanaan sekolah Pak, tentang program-program sekolah atau mungkin ya tadi permasalahan apa ya masalah hubungan tadi ya seperti yang umum misalnya tentang kebijakan masih perlu dibicarakan kan menurut apa yang mungkin kalau bulan dan berbeda tentang itu kita renungkan, kita musyawarahkan itu Pak. Ya, terima kasih Pak Tarjo atas jawaban-jawaban pertanyaan yang telah saya ajukan terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih pula Pak Tarjo telah meluangkan waktu untuk dapat kami wawancarai. Ya, terima kasih Pak Mukhlasin telah hadir di sini dan hari ini sudah yang kita jadwalkan dengan mengadakan sesi wawancara dengan saya. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan ini juga manfaat ya bermanfaat untuk saling berbagi pengalaman dan memenuhi tugas Pak Mukhlasin sebagai dalam proses latihan guru penggerak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya Pak. Terima kasih Pak, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas wawancara ini. Boleh kita akhiri Pak? Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sukses selalu untuk penjenengan. Terima kasih.